Banyak bisnis yang terkena imbas akibat pandemi virus COVID. Adanya pembatasan oleh pemerintah sehingga banyak usaha yang tutup aksesnya. Termasuk juga mobilitas masyarakat juga dibatasi. Namun jika kita bisa menyikapi kondisi ini, sebenarnya bahkan kondisi pandemi seperti ini itu ada peluang-peluang bisnis yang bermunculan, usaha-usaha baru yang dulunya nggak kepikir, tapi dengan kondisi yang mau tidak mau memaksa orang untuk kreatif gitu, untuk lebih kreatif lagi ya. Dan usaha-usaha ini bisa dilakukan dari rumah. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali kenal saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya memberikan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan banyak benefit, jangan lupa mampir ke bio saya. Di situ ada webinar, ada tips, ada edukasi online, semuanya terkait dengan karyawan. Jadi kalau teman-teman sebagai karyawan mau mulai usaha bisnis internet tapi bingung mulai dari mana, open mind aja dulu. Bisa dengan nonton webinarnya, bisa dengan lihat video-video trainingnya ya. Jangan lupa mampir ke bio saya, subscribe dan follow. Oke, sekarang kembali ke topik yang akan kita bahas hari ini. Peluang bisnis apa saja yang bisa dilakukan di tengah pandemi COVID ini? Kita akan segera temukan jawabannya ya. Nah, hari ini saya akan undang seorang narasumber yang sudah nggak asing lagi. Beliau ini adalah merupakan CEO dari PT Duta Sukses Dunia ya. Nah, beliau merupakan juga founder dari Installing Success Community, yaitu Coach Yudi Chandra ya. Oke, sebentar saya mau lihat Coach Yudi sudah hadir belum. Sambil saya nyapa teman-teman yang sudah hadir, ada Eli, ada Mega, ada Yus, Devendrio, Fabian, Hengtian. Oke, siapa lagi yang udah datang nih? Irfan Muhammad, Korul, Zainal Sandra, Gugun, Ermansyah ya, semangat pagi semuanya. Oke, saya mau lihat Coach Yudi sudah datang belum nih. Oke, Mega, semangat pagi, info Bitcoin. Oke, nah contohnya ya, sambil nunggu Coach Yudi hadir ya. Contohnya teman saya itu banyak yang dulunya memang ada bakat masak ya, hobinya tuh masak gitu. Tapi karena kesibukan di kantor, jadi hobi masaknya itu terbengkalai ya, boro-boro masak, pulang kantor sudah malam ya. Jadi nggak mungkin lagi untuk masak itu kan, masak itu persiapannya yang lama ya. Waktu masaknya mah cepet, tapi persiapannya yang lama. Namun ketika kondisi ini di mana itu gajinya terlambat dibayar ya, karena perusahaan kan nggak ada operationnya, jadi ya udah, jadi gaji karyawan yang akhirnya jadi korban gitu tanda kutipnya ya, jadi dibayarnya terlambat. Nah, dari situ dia mulai berpikir, wah kalau gitu dia mesti kreatif nih, harus usaha cari sumber income lain, nggak bisa cuma mengandalkan gaji ya. Nah, jadi dari situ dia mulai kepikir nih, wah saya kan punya bakat masak, bakat terpendam yang dulu waktu masih sekolah itu dipakai terus tuh bakatnya. Tapi gara-gara kerja sebagai karyawan, sibuk banget, sering lembur, wah udah dah nggak keurus kalau masak lagi ya. Nah, jadi dari situ dia mulai lagi nih, mulai membangunkan lagi hobinya yang lama, mulai masak, bikin kuliner. Jadi sekarang dia terima catering ya, Nah, itu adalah salah satu contoh. Teman saya yang lain ada juga nih yang hobinya tuh cocok tanam, hobinya berkebun. Nah, dulu saya sempat mampir ke tempatnya, itu nggak luas-luas banget sih kebunnya ya, tapi ya lumayan. Jadi sayur-sayur sehari-hari itu dia nanam sendiri, seperti ada sawi, terus ada apa kayak timun gitu ya, terus ada daun katuk ya. Pokoknya yang sayur-sayur hijau itu dia biasanya tanam sendiri. Namun karena sibuk kerja, ya sama, nggak terurus juga gitu. Ngurus tanaman paling ya cuma siram-siram ya, nggak rajin seperti sebelumnya pada saat sebelum dia kerja.
Nah, akibatnya ya hasilnya juga nggak bisa maksimal. Nah, dengan adanya pandemi ini, di mana dia dirumahkan, dia banyak waktu nih untuk kembali ngurus lagi kebunnya yang terlantar. Nah, sekarang dia malah jualin tuh sayur-sayur organik ya. Dia pakai online ya, dia hubungin teman-temannya yang lama yang mau pesen sayur-sayur fresh, tanam sendiri ya. Jadi itu adalah salah satu untuk mengundang kreativitas. Nah, Coach Yudi sudah hadir. Sebentar saya mau undang Coach Yudi ya. Oke. Kita akan belajar langsung dari Coach Yudi Chandra. Halo. Halo, selamat sore Coach Yudi. Apa kabar? Baik, gimana? Sehat Pak, sehat. Pasti, harus dong. Kesehatan nomor satu. Yes, betul. Gimana Coach? Kelihatan sore ini fresh banget nih. Ada lumayan. Pagi-pagi udah olahraga, kemarin dari sampai malam banyak kerjaan. Jadi saya cukup produktif ya, tepatnya di PSBB ini. Wow. Happy Malah juga. makin produktif ya Coach ya? Lumayan, lumayan. Oke, sip, mantap. Nah, Coach, boleh nggak? Ya, gimana? Oke, Coach, boleh nggak perkenalkan sedikit latar belakang Coach? Mungkin di antara teman-teman ini sudah ada yang kenal siapa Coach Yudi Chandra, tapi ada juga yang baru mampir. Nah, mau tahu latar belakang Coach dulu sebagai apa sebelum menjadi Coach Yudi Chandra, dan visi misinya Coach itu apa? Baik, baik. Visi misi saya adalah Coach Yudi Chandra. Visi misi saya adalah menciptakan 1 juta miliarder, 100 juta miliarder di dunia. Dan harapannya kalian semua yang nonton di sini semuanya bisa jadi miliarder. Jadi akan buat job saya jauh lebih gampang. Dan Oke, amin. Dan apa yang saya lakukan sekarang adalah saya seorang CEO dari sebuah perusahaan startup company, di mana perusahaan itu bakal launching very very soon. Sebetulnya harusnya sudah launching sekarang, tetapi terhambat oleh ibu corona, sehingga harus sedikit harus sedikit ditunda. Dan apa yang saya lakukan selama ini adalah seorang business coach dan juga seorang CEO perusahaan startup. Kira-kira seperti itu. Oke, mantap. Nah, jadi teman-teman udah kenal ya siapa Coach Yudi ya. Nah, Coach, hampir semua bisnis sekarang ini kan terkena imbas nih akibat pandemi COVID ini. Nah, menurut Coach Yudi, itu sikap bagaimana sih yang tepat untuk merespons kejadian ini? Nah, ini hal yang sangat menarik ya. Jadi ini juga terjadi dari saya. Ketika di awal-awal pandemi, apa yang saya rasakan adalah, aduh, stres banget. Stres banget, galau banget, dan campur aduk lah perasaannya karena banyak hal-hal baru atau hal-hal yang uncertainty yang saya nggak bisa lakukan. Mau ketemu klien, susah. Mau gunting rambut, sampai sekarang belum. Aduh. Tapi kalau minta istri guntingin rambut, nggak percaya juga. So, dan banyak juga hal yang harus saya lakukan. Karyawan saya harus dirumahkan, kemudian kita harus melakukan meeting juga secara online, dan segala macam. Tapi yang terjadi adalah kira-kira setelah Lebaran atau sebelum Lebaran, saya mendapatkan sebuah kesadaran. Karena saat itu kayaknya saya udah jadi kaum rebahan udah cukup lama. Bosen nih lama-lama, ya kan? Udah kebanyakan jadi kaum rebahan, akhirnya apa yang saya pikirin, aduh, kayaknya kita harus do something ya. Dan saya berpikir bahwa ketika krisis ini, kalau kita nggak sukses, kita nggak kaya, kita nggak jadi miliarder, itu kita buang waktu. Karena krisis inilah sebuah kesempatan buat kita untuk jadi sukses luar biasa. Simpelnya gini aja, ketika saat sebelum krisis, saat keadaan normal, susah sekali untuk kita bisa melawan perusahaan-perusahaan yang udah established. Karena mereka ya udah punya satu sistem. Sistemnya udah jalan, marketingnya udah jalan. It's normal for them. Tetapi sekarang apa yang terjadi? It's not normal for everybody. Dan siapa yang bisa menganggap ini
sesuatu keadaan yang normal buat mereka dan sesuatu keadaan yang bisa meningkatkan diri mereka beradaptasi lebih cepat, dia bakal sukses. So, kalau mau kaya ya sekarang. It's the time. Kalau nggak, kapan lagi? Jadi ya itu yang saya benar-benar dapetin, dan dengan mentalitas seperti itu, apa yang terjadi dalam 2 bulan ini, dalam bulan pertama lah, dalam bulan ini, kemungkinan besar paling lambat bulan depan Juli 2020, saya akan meluncurkan 2 program baru yang menarik, selama ini nggak pernah dibawain sama sekali oleh pembicara-pembicara di luar sana. Dan juga startup saya juga udah siap untuk launching, jadi saya excited banget. Satu bisnis baru, saya bekerja sama dengan para influencer dan artis. Ya, itu seru banget. Dan satu lagi adalah, ini membuat saya kesadaran, membuat saya mendapatkan sebuah kesadaran, kalau gue umpamanya nggak bisa sukses saat ini, percuma aja. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan sebuah workshop baca wajah. Karena sebetulnya kalau dulu saya nggak merasa confident untuk melakukan baca wajah di depan banyak orang ya. Tetapi sekarang cuek aja lah, it's a new normal anyway, gitu, ya kan? Betul. Wah, ini menarik banget ya, baca wajah ya. Berarti bakalan ketahuan tuh yang bohong atau enggak ya? Bukan bohong apa tidak, tapi setidaknya saya bisa lihat sifat Anda seperti apa. Dalam arti kata, untuk rekrutmen itu keren banget, bisa langsung tahu sifat Anda seperti apa. Kemudian juga untuk pasangan, kita juga bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan kecenderungan orang dengan baca wajah ini, gitu. Jadi menarik, ikutin, mantengin aja saya punya IG di Coach Yudi Chandra, dimana kalau saya lagi iseng kadang-kadang saya live dan kemudian saya random baca wajah dari orang yang pertama kali request. Wow, keren tuh. Makanya teman-teman jangan lupa ikutin terus ya. Jadi pas lagi live, nah siap-siap nih, siap-siap diramal wajahnya ya. Bukan ramalan, scientific. Bukan ramalan. Scientific. Itu scientific. Bukan ramalan. Saya nggak bisa tahu hoki Anda, tapi saya bisa tahu sifat Anda. Oke. Iya. Caranya, contoh aja, saya bisa mengukur dari rambut Anda, ketebalan rambut Anda, dan saya bisa tahu sifat Anda. Dan saya ukurannya pakai mikrometer. Jadi benar-benar scientific. Wow. Wah, menarik nih, Pak. Kayaknya topik kita yang berikut dibahas ini nih, Pak. Boleh. Betul, face reading. Dan ada ilmunya kok. Ada ilmunya. Kebetulan saya mungkin satu-satunya, setahu saya ya, atau mungkin salah satu orang yang benar-benar pergi ke Amerika dan belajar di sana selama kira-kira 3 minggu secara in person. Jadi ya betul, fisionomi, personologi itu, tetapi yang kita lakukan berbeda ya, bukan ramal-ramalan. Saya nggak ngeliatin tai lalat Anda, saya nggak peduli. Jadi apa yang saya lakukan adalah, ya udah, what I'll do, ya lihat, namanya contoh, Anda punya tulang, itu kayak gimana sih bentuknya? Kita raba sebagai contoh. Kalau misalnya saya lihat namanya seperti muka sis sendiri, saya bisa tahu bahwa sis itu sebetulnya salah satu hal yang sis paling penting kan kalau dibandingkan dengan 3 hal, namanya contoh manusia atau informasi atau barang atau things. Iya. Manusia adalah yang paling penting buat hidup sis. Oke, mantap. Waduh, langsung ketebak nih. Semuanya pada tahu dong nih. Oke, menarik banget ya. Oke. Carain yang lain aja. Kalau enggak ini nanti nggak selesai di biasa aja. Iya. Oke, Coach. Sudah masuk pertanyaan, kita sambil jawab ya, Coach ya. Boleh. Gimana cara bisnis untuk modal yang minim? Modal minim ya? Sebetulnya gini. Kalau kita bicara modal minim, bicara bisnis itu sebetulnya yang paling penting itu adalah modal otak dan modal nafas dulu. Serta keinginan. Itu kurang minim apa ya? Udah pasti minim banget kan? Itu adalah yang kita miliki di dunia ini. Selagi kita punya nafas, selagi kita punya keinginan, selagi kita punya otak, kita bisa melakukan bisnis-bisnis
yang bisa membantu orang lain di saat COVID ini. Sebagai contoh gini aja, simple. Hal pertama adalah kita harus pikirin apa sih hal-hal yang kita kuasain. Skill kita itu apa? Dan setelah itu kita pikirkan, apa sih masalah-masalah di luar sana yang sebetulnya kita bisa selesaikan dengan skill kita. Karena banyak loh orang di luar sana yang sesungguhnya butuh banget hidup seperti normal, dalam tanda kutip, tetapi masih belum bisa normal. Jadi sebagai contoh, kalau Anda jago mijet, gimana caranya orang-orang yang butuh dipijat bisa tetap dipijat tapi merasa nyaman dan aman. Jadi as simple as that. Selagi Anda bisa membuat message secara jelas, kita akan jaga kesehatan. Halo Horas, kita akan bisa jaga kesehatan masing-masing. Saya rasa business can be as a new normal. Cuma caranya aja beda. Sebagai contoh, saya nggak tahu. Mungkin Anda bisa lakukan pijat, Anda pakai APD. Rame loh, belum ada yang lakukan. Oke. Atau Anda lakukan gunting rambut, Andanya pakai APD. Dan Anda keliling-liling di mana? Di area atau melalui internet. Banyak loh orang-orang yang sebagai contoh seperti saya yang pengen gunting rambut, tapi susah banget nyari waktunya untuk bisa gunting rambut atau keluar. Bahkan sampai sekarang belum gunting rambut. Kalau Anda bisa garansi saya, Anda bisa gunting rambut dan saya bisa merasa nyaman atau dan aman, saya mau gunting rambut. Mahal dikit nggak apa-apa lah Anda datang ke kompleks saya. Atau Anda bikin sebuah jadwal kompleks tertentu atau apartemen tertentu, di mana apartemen tersebut yang isinya ribuan orang, nah gitu untuk kreatif bener ya, ribuan orang isinya, Anda bikin jadwal, saya hari ini saya akan datang dengan APD lengkap. Dan saya akan lakukan gunting rambut masing-masing di sebuah bilik tertentu yang akan dipisahkan. Dan saya bisa garansi Anda hanya perlu ngantri, umpamanya contohnya, oke, jadwal-jadwal tertentunya udah fix banget. Jam 3 sore, jam 3.30, jam 4, dan modelnya udah fix, pembayaran semua non-tunai, dan kemudian, jadi nggak perlu ngantri, nggak perlu ketemu. Karena sebetulnya kan yang kita takutin adalah kita pergi ketemu orang kan. Tapi kalau cuma satu one-on-one oke lah ya, apalagi kalau orangnya pakai APD, kemudian di satu bilik khusus, betul nggak? Dan kemudian kita pakai sisir yang bener-bener baru, ibaratnya, atau guntingnya juga langsung kita masukin, cemplungin ke alkohol, di mana orang ngerasa, kayaknya safety juga nih digunting sama kita. Bisa kok. Ini contoh ya, kalau gunting rambut ya. Kebetulan saya karena lagi live jadi ngeliat kok rambut gue makin lama makin kacau. Oke. Tapi ini ide yang menarik banget, Pak. Siapa tahu di sini ada yang usaha barber, jadi dapat ide langsung nih dari Coach Yudi nih. Betul, bisa dipakai. Sama dengan yang lain-lain. Ibu dan anak, bisa nggak? Banyak nggak sih sebetulnya ibu-ibu hamil yang sekarang punya anak, atau anaknya masih bayi, atau dianya hamil, pengen ke dokter tapi takut. Ke rumah sakit. Takut ngapain ketemu orang lain. Takut ngantrinya di rumah sakit. Itu karena kebanyakan manusia di sana. Bisa nggak sih kita bikin drive-thru contohnya? Kan kalau ketemu pediatrian kan sebetulnya, atau kita bikin untuk nutritious, untuk nutrition ya, kita kan sebetulnya drive-thru aja bisa. Ini gimana nih, dok, saya makin lama tambah gendut dok, karena nggak olahraga, saya butuh nutrisi dan menjaga kecantikan dan kesehatan saya. Tapi saya pengen ketemu dokter juga, bisa nggak kita drive-thru? Sebagai contoh, masuknya langsung dilakukan tes darahnya, langsung dilakukan ngomong, cuman orangnya sama dokternya ada satu sekat tertentu, atau hal-hal minimal yang apa ya? Ini saya berimajinasi aja ya, dalam arti kata, dalam pikiran saya message-nya jelas, jaga kesehatan, jaga jarak. Bisa nggak sih kita adaptasi dari satu bisnis model ke bisnis model yang lain? Saya rasa bisa. Saya rasa bisa. Drive-thru dulu kan digunakan supaya cepat, orang nggak ngantri. Nah, sekarang kita gunakan mobil itu sendiri sebagai distancing pas ngantrinya, ya kan? Why not? We can do that. Aplikasiin deh ke bisnis Anda. Saya nggak tahu bisnis Anda apaan. Coba dipikirin. Dan
Antara bilik drive-thru itu sendiri dengan mobilnya, kan ada social distancing juga. Jadi dengan yang melakukan services, itu ada social distancing. Thank you, Ellie. Itu ada social distancing. Dan ketika, aduh jadi kelupaan ya habis dipuji. But benar, harus thinking out of the box. Harus thinking out of the box. Social distancing antara supplier dengan customer, dan kemudian dengan supplier, atau customer dengan customer. Itu yang perlu kok, sebetulnya. Oke. That's it. Oke, great. Nah, Coach, pertanyaan berikutnya dari Ellie. Oke. Gimana cara mempertahankan usaha kerajinan tenun dalam pandemi ini? Nah, kerajinan tenun ya. Sekarang gini, kalau kita bicara fashion show, itu nggak mungkin kita fashion show di rumah. Bener nggak? Iya. Iyalah, ya kan, orang ngapain saya pakai tenun sekarang untuk di rumah? Kan itu kan kita harus pikirin. Nah, itu menantang. Kerajinan tenun itu sendiri, sebetulnya apa yang bisa digabungin dengan sebuah message jaga kesehatan, jaga jarak. Nah, ini yang kita harus pikirin nih. Apa tuh message-nya? Kalau Anda bikin masker, ditenunin, mungkin bisa. Dalam arti kata, ya oke sih, bikin masker ditenunin, tapi saya rasa hal itu udah cukup banyak ya. Udah mulai nih, orang udah batik ditenunin ada, di Kampung Bali udah mulai dijalanin. Di beberapa area juga udah mulai tuh batik digabung-gabungin dengan masker. Nah, tenun, apa yang bisa digabungin? Nah, itu kita harus mikirin. Saya sendiri belum terlalu tahu. Tapi contoh gampangnya gini. Kalau kita lihat dari message pandemik ini, kan banyak sebetulnya hal-hal yang kita juga lihat bahwa banyak kebiasaan baru. Bisa nggak sih tenun itu sebetulnya kita bikin sebagai, ini aja deh, buat sebuah tenun, kalau mamanya murah ya, untuk sebagai kain layar belakang tapi keren. Jadi di mana pas saat kita lagi nge-zoom, kita di belakangnya ada tenunan gitu, apa gitu, kelihatannya bagus nggak sih? Semacam background-nya gitu ya, Coach? Ya, background-nya Indonesia atau apa mungkin ya, ini thinking out of the box. Thinking out of the box. Karena kebiasaan new normal kita apa? Salah satunya adalah melakukan live Zoom. Yes. Nah, supportingnya apa? Ya, saya nggak tahu gimana. Tetapi kalau untuk masker aja sih biasa, dirubah-rubah, ya tentunya itu juga bisa dilakukan. Lihat deh, message-message apa aja yang mungkin kita bisa gunakan di dalam bidang tenun itu sendiri. Atau baju tenun dengan message-message tertentu yang ada tulisannya tetapi ada hubungannya dengan kesehatan atau semangat corona. Sebagai contoh, tenunan itu dari area mana? Sebagai contoh, kalau mamanya area Jawa atau area Sunda, ya pakai tulisan-tulisan khusus Sunda yang mamanya wong kita gilas apa mamanya contoh gilas corona gitu. Contohnya. Thank you Kak Tommy. Jadi message tenunnya itu seru gitu loh. Message tenunnya itu seru. Jadi ada area tertentu, tenun tertentu yang juga orang itu makainya masih ada kebanggaan loh. Ini dari mana gitu, ya kan? Tenun khas Bali nih atau tenun, maaf ya saya nggak jarang pakai tenun jadi nggak ngerti. Atau tenun khas Jogja gitu. Kalau batik lebih ngerti. Uang kita galo, nah tenun Palembang ya. Umumnya ada tulisan uang kita galo gitu, ya kan? Uang kita bareng-bareng gimana? Tapi ada message-nya uang kita giles corona. Nah, contohnya seperti itu, kan keren. Nah, ini contohnya. Jadi harus kreatif ya, Coach ya. Oh, oke. Sumatera Utara. Iya, harus kreatif. Nah, kain itu biasanya untuk acara adat. Oke, kalau kita bicara tentang acara adat, sekarang itu sebagai contoh batik sendiri juga awalnya bukan untuk masker. Nah, kita nggak usah berpaku terhadap sesuatu yang oke nih, ini untuk acara adat harus digunakan untuk acara adat terus. Enggak lah. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain di dalam konteks corona ini, itu yang harus dilakukan. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan message dari Sumatera Utaranya itu harus ada. Jadi orang bangga loh, gue orang Sumatera Utara, gue masih pakai tenun saat corona ini.
tapi ada message-nya, kata-katanya, atau gimana gitu. Bisa nggak sih dikombinasiin seperti itu? Atau ada Nah, itu yang harus dipikirin. Oke, sip, mantap. Nah, berarti sebenarnya apa yang tadi barusan kita bahas ini terkait dengan apa yang Jack Ma katakan ya, Coach ya, bahwa Apa tuh ya? di dalam masalah itu sebenarnya ada peluang, ada opportunity yang kalau kita pikirkan tergantung kebutuhan dari orang-orang sekitar kita itu apa, kita bisa menemukan satu opportunity yang malah itu justru bisa menghasilkan uang ya. Betul, betul. Jadi kalau kita bicara tentang Jack Ma, kebetulan ngomongin Jack Ma nih. Jack Ma itu gokilnya, sukses itu karena krisis. Kalau mamanya Anda tahu tentang sejarah Jack Ma, kenapa Alibaba bisa gede, gokil gitu, itu adalah karena krisis. Dan dia bikin satu platform, saya lupa platform apa tuh, yang membantu suatu area di mana area tersebut khusus untuk melakukan e-commerce, itu karena terjadi, kalau nggak salah waktu itu flu burung kalau nggak salah. Dan itu yang membuat dia sukses banget. Saya lupa nama platformnya. Tapi definitely dia itu adalah salah satu platform e-commerce terbesar di dunia sekarang. Taobao atau apa ya namanya? Iya, Taobao, betul. Kayaknya Taobao, Taobao, ya? betul. Iya, sepertinya Taobao. Taobao dibentuk pas saat krisis. Yes, sepertinya itu Taobao, Oke. benar. Oke, baik. Nah, oke, ada tambahan lain nggak, Coach, dari Coach Yudi, pengalaman-pengalaman mungkin dari teman-teman yang lain, bahwa peluang-peluang baru itu bisa muncul di era ini yang dulu bahkan nggak kepikir gitu. Kita nggak merasa bahwa ini adalah sebagai peluang, tapi di era ini justru kita berpikir, wah ini peluang gitu. Nah, Bisa kasih contoh simpel lagi ya. Ya. Sekarang salah satu bisnis yang paling laku kalau Anda lihat di internet itu adalah YouTube. Nah, pertanyaannya YouTube yang mana nih? Ya. Kalau Anda lihat, ranking nomor 1 di YouTube itu sekarang adalah yang menayangkan video anak-anak. Video anak-anak tuh yang isinya kayak Badanamu lah, robot-robotan lah, yang kecil-kecil, platform-platform seperti itu. Itu menandakan bahwa kebutuhan orang tua untuk ngurusin anak itu makin tinggi. Kenapa? Karena anaknya udahlah stres banget yang gue biasa kerja, nggak ngurusin anak, sekarang anak di rumah teriak-teriak melulu, ya udah tunjukin YouTube aja. itu hal yang paling mudah, dan jangan-jangan Sis juga lakukan itu, saya nggak tahu. Ngaku nggak? Iya. Ini adalah masalah besar yang terjadi sama semua orang. Sekolah nggak ada nih. Sekolah nggak ada kegiatan anak-anak itu jadi jarang banget, dan anak-anak harus di rumah. Nah, apa solusinya? Pikirin deh. Gimana cara Anda bisa memberikan solusi? Kalau Anda bisa temukan solusi tersebut, Anda bisa mendapatkan sebuah bisnis baru dan peluang luar biasa. Oke, jadi orientasinya ke solusi dulu ya, apa yang bisa mereka dapatkan. Masalah dan kemudian temukan apa solusinya. Kita harus tahu dulu dong, new normalnya apa. Nah, next, coba lihat beauty blogger. Sekarang lagi rame-ramenya. Saya yakin Anda juga, kalau terutama para cewek, saya sih jarang ya, maksudnya ngeliatin beauty blogger. Tetapi sekarang lagi rame-ramenya. Kenapa? Karena kadang-kadang bingung, ngapain kita di rumah ya? Ya udah deh, coba dandan aja. Mungkin cewek-cewek mikirnya gitu kali ya, Sis ya? Iya. Jadi belajar dandan di rumah aja. Dan beauty blogger sekarang lagi pada meledak-meledak. YouTuber lagi gokil banget. Sebagai contoh, kalau kita tahu yang namanya si Keke tuh, Kiki apa Keke ya? Ya, itu dia dalam 2 hari dia sudah menembus jutaan viewer, bahkan lebih gokil daripada Lady Gaga dicampur sama Blackpink. Dengan membuat sebuah konten yang fenomenal seperti itu. Jadi kalau Anda kreatif sebetulnya, Anda bisa
lebih keren banget. Tetapi kalau umpamanya Anda nggak kreatif, ya nggak bisa lah. Cuman kalau nggak ada corona ini sekarang dan orang nggak dipaksa nonton dan ngegosip, bagaimana caranya sih Keke bisa ngalahin Lady Gaga yang bergabung dengan Blackpink dan menjadi nomor trending nomor 1 di dunia? Itu kan nggak mungkin view-nya bisa jutaan ya kayaknya dalam jangka waktu 20 juta atau berapa juta dalam jangka waktu 2 hari. Itu gokil banget. Kesempatan sebetulnya. Karena kalau video kita bicara tentang endorsement make Blackpink satu tim untuk nyanyi aja itu udah berapa duit? Iya. Belum lagi dicampur dengan Lady Gaga. Belum lagi dicampur dengan produksinya. Tetapi ini Keke cuma nyanyi lagu ibaratnya apa Keke bukan boneka. Gokil laku banget. Iya kan? Kenapa? Karena ya orang lagi suka ngegosip nih, lagi suka nyela-nyela, lagi suka ngapa-ngapain, gunain itu deh, gunain itu. Dan lagi Jadi suka waktu orang itu lagi banyak ya? Banyak banget. Saya juga sekarang ini ngelihat banyak peluang dan di otak saya adalah berpikir bahwa kayaknya kalau gue nggak kaya di masa pandemik ini kayaknya sayang banget deh. Ya. Karena ini adalah momen cuma sekali seumur hidup ya. Iya, ya harapannya sih ya kalau harapannya sih sekali seumur hidup ya. Harapannya. Tapi tentunya ya kita bisa lihat lah ketika terjadi krisis juga di tahun 98. Banyak nggak sih pembisnis baru yang bermunculan? Karena ketika bisnis itu kan ketika pembisnis lama masih ada, itu kan kita masih banyak saingan. Tetapi ketika terjadinya krisis, pembisnis lama nggak bisa bertahan dan kemudian mati karena dia punya bisnis, cara melakukan bisnisnya sama. Nah, di situ itu ada gap, ada kekosongan di mana kita pembisnis baru bisa ngisi. Dan itu Anda harus gunakan. Oke. Karena sekarang yang PHK kan banyak tuh. Artinya apa? Yang dulu menggunakan jasa dan servis perusahaan tersebut, yang sekarang karyawannya di PHK, itu mau cari produk dan servis di mana? Pasti ada kekosongan. Betul sekali. Kalau dia punya skill yang dia bisa bantu orang lain, dia bisa dapat duit juga dari situ ya. Atau juga produk. Nih contoh, sebelum perhatikan deh, sebelum pandemi, penjualan yang salah satu yang terkena dampak dari globalisasi atau dari internet ini adalah Indomie. Saya sebut aja. Mie instan lah, jangan Indomie. Sorry, salah ngomong. Oke, mie instan. Oke. Kenapa? Karena orang convenient menggunakan jasa online untuk beli makanan. Tapi sekarang apa yang terjadi adalah, wah krisis nih. Ya kan? Krisis nih. Masih sih bisa order makanan dari online. Tetapi apa yang terjadi adalah kecenderungan orang untuk stok barang, stok makanan itu makin banyak. Dan yang terjadi adalah sekarang penjualan mie instan di dunia itu meningkat tajam. Nah, ini peluang buat mereka. Jadi kalau dibilang semua bisnis mati, enggak juga sih. Iya, ya. Pasti ada yang beberapa malah naik grafiknya ya, Coach ya? Benar. Oke, nah sambil tunggu pertanyaan dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan langsung dituliskan, nanti bisa ditanyakan langsung ke Coach Yudi. Topik kita hari ini adalah peluang usaha after COVID. Nah, Coach, setelah kita tahu nih, ternyata banyak peluang yang terbuka untuk kita lakukan di rumah. Benar, banyak banget. Bagaimana menentukan peluang bisnis itu kira-kira cocok untuk kita, apa aja tolak ukurnya atau kriterianya yang harus kita perhatikan ya, Coach? Kriteria pertama adalah kita harus berpikir corona ini adalah super marketing. Terima kasihlah terhadap corona karena ini adalah sebuah super marketing yang nggak ada perusahaan manapun, nggak ada negara manapun yang bisa membuat kehebohan seperti ini secara global. Nah, apa marketing dan edukasi message yang dikasih sama corona? Message-nya jelas. Jaga kesehatan, jaga jarak. Message-nya jelas. Hampir seluruh warga di dunia diedukasi, mendingan hidup lu, jaga kesehatan, jaga jarak.
Dimana nggak mungkin bisa dilakukan secara masif seperti ini kalau nggak ada Mr. Corona. Jadi itu yang harus kita pikirin di sini, tancepin di sini. Kita harus ngikutin trennya, tren marketingnya, tren online-nya. Karena yang ditranslate dari message tersebut online. Oke, perusahaan tuh banyak yang kelimpungan, yang nyesel-nyesel karena dulu nggak pernah online. Apalagi perusahaan kecil, nggak pernah online, lebih setengah mati. Message-nya online. Yang belum online, tolong deh, tobat atau insaf. Oke? Nah, setelah normal atau new normal, atau bahkan nggak usah setelah deh, sekarang aja nih. Kira-kira banyak nggak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mikir, aduh, gue gimana strategi online gue? Banyak sekali, Coach. Banyak banget. Bukan hanya perusahaan gede, perusahaan kecil, perusahaan baru mau dibuat, gue udah mikirnya online semua. Iya kan? Nah, message-nya. Yes. Tetapi kita harus mikir, oke, semua orang mau online nih. Apa sih yang support dari online tersebut? Iya dong. Contoh, Bu Susanai, saya nggak kenal, atau Pak Dimas di sini pengen online. Saya nggak tahu perusahaannya apa. Tetapi yang Anda tahu adalah Anda nggak ngerti atau gaptek tentang online. Nah, apa yang bisa support sih? Salah satunya Pak Dimas atau Pak Susanai atau Bu Eli atau siapa, kan harus membutuhkan, contoh, oh ya saya butuh gimana ya, online itu pengertiannya kan beda-beda. Oh saya harus butuh website nih contohnya, ya bikinlah jasa website, ya kan? Itu peluang bisnis. Atau bisa juga Pak Bandadiri berpikirnya, oh saya kayaknya butuh buat apps nih, ya bikinlah perusahaan bikinin apps, pasti rame tuh, ya kan? Kemudian setelah itu apalagi? Karena kita mau go online, kita mesti nyari influencer nih. Ya jadilah influencer. Karena bakal makin banyak perusahaan-perusahaan, bahkan yang kecil-kecil, nyari influencer untuk endorse. Tuh. Jadi kalau Anda sampai sekarang belum nyoba, atau setidak-tidaknya nyoba untuk berfokus menjadi seorang influencer sendiri di bidang Anda, sekarang saatnya. Anda bisa nyanyi, ya nyanyilah. Anda bisa dandan, ya coba dandanin diri Anda. Anda bisa ngelucu, ya coba ngelucu online. Ya kan? Kalau Anda nggak bisa apa-apa, ya tanya aja bagusnya saya apa sih gitu sama orang tua Anda. Ya kan, sebagai contoh kayak Keke kan kalau kita lihat dari mukanya biasa-biasa aja kan sebetulnya. Tapi dia bisa kok. Wah, itu saya salut banget sama dia. Salut banget. Karena dia bisa menggunakan biasanya dia untuk menjadi luar biasa. Apa sih message yang kasih sebetulnya? Karena mukanya sangat biasa. Adalah dia orang biasa yang lugu. Itu aja sebetulnya. Jadi dia terus tuh konsisten lugu. Nah, orang suka yang lugu. Tapi lugu itu kan bisa di translate kayak lucu, bener nggak? Innocent. Nah, inilah message-nya. Bisa. Jadi banyak. Jadi influencer deh. Kalau buat Anda yang bingung ngapain ya saya, coba jadi influencer. Atau kemarin baru beberapa minggu lalu saya invite seseorang untuk live di IG saya. Apa yang dia lakukan adalah dia adalah seorang penyanyi muslim ya. Tetapi kebetulan karena dia dia melihat bahwa ada peluang untuk bisa tampil berbeda, dia bisa belajar bahasa Mandarin dan membawakan lagu Mandarin dan pakai hijab. Wow. Itu sampai terkenalnya sampai ke luar negeri. Dan juga bagus untuk masyarakat community muslim di Indonesia. Kenapa? Karena message yang dikasih itu kebinekaan. Message yang dikasih itu adalah muslim itu damai. Menggunakan hijab. Dan yang nonton gokil. 2 bulan kalau saya nggak salah 800.000 viewer atau berapa? 2 bulan. Iya kan?
nyanyi loh. Tapi kalau kita bicara tentang penyanyi, sebetulnya banyak nggak sih yang lebih bagus? Banyak. Tetapi ketika kita bisa kreatif, dan ini suami istri aja, suami istri yang nyanyi di studio kecil, kalau nggak salah di Banyuwangi, kalau nggak salah. Di Banyuwangi. Nonton di IG TV saya deh, Coach Yudi Chandra. Itu saya interview dia. Saya nanya sama dia, sebetulnya lu bisa bahasa Chinese gak sih? Nggak bisa. Hah? Serius nggak bisa? Iya nggak bisa, Coach. Oh beneran, terus gimana caranya? Ya saya ngafalin, makanya dia nggak baca. Tetapi karena musik is a universal language, musik itu adalah bahasa yang universal, dia bisa apa? Meresapi Bisa gitu ya. bener-bener kayak dia ngerti bahasa Mandarin. Wah, itu heboh banget. Bahkan ibu saya pun tahu. Ibu saya, nenek-nenek yang ibaratnya jarang online, pun tahu. Wah, ini nih, ngebantu nge-share. Karena jadi sesuatu yang unik ya. yang unik, coba kita belajar. Cari sesuatu yang message-nya ngademin gitu, message-nya positif. Ya tentunya kan ada juga cara-cara orang untuk memberikan message yang negatif untuk cari keramaian, ya bisa juga. Tapi tentunya ya kita berharap kalau bisa ya kasih yang message yang positif lah, yang bagus lah, yang mendukung lah. Dan buktinya dari AdSense saja saya nggak tahu tuh satu lagu dapatnya berapa duit. Karena 2 bulan 800.000 viewer, ini by memory ya, itu gokil loh. Itu gokil banget. Luar biasa banget. Dan modalnya ya nyanyi, gitar, sama YouTube. Suaminya main organ biasa, ya, istrinya nyanyi. Dan itu keren banget. Keren. Wah, harus nonton nih kayaknya. Nonton. Musik Box, Victor Music Box kalau nggak salah. Victor Music Box X gitu. Oke, nanti teman-teman kita cari aja di tempatnya Coach Yudi. Boleh. Coba cari di tempat saya. Oke, sip. Nah, Coach, lanjut lagi ada yang tanya dari Dimas nih. Sayangnya market saya sudah ada distributornya tiap wilayah dan ada MOU. Jadi nggak bisa menjual secara bebas di bidang industri rokok. Sidoarjo. Oke. Terus pertanyaannya apa nih? Ini kayaknya pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Betul nggak, Pak Dimas? Coba, ini pernyataan kayaknya nih. Nggak ada pertanyaannya. Saya gini deh, mungkin pertanyaannya, jadi saya mesti gimana gitu ya? Mungkin ya, saya coba jawab ya. Kalau saya sih, jawaban saya sih simple. Sekarang gini, sekarang yang terjadi adalah kita harus pikirin kadang-kadang kalau umpamanya Mas jadi distributor rokok, ya kalau memang udah nggak laku dan juga terrestriksi oleh peraturan MOU dan lain-lain, bagaimanapun juga kan Mas Dimas kan tetap butuh makan. Karyawan Mas Dimas tetap butuh makan dan minuman, penghasilan. Ya carilah bisnis lain yang Mas Dimas bisa lakukan terhadap atau dijual atau produk lain atau servis atau jasa yang lain yang digunakan untuk koneksi Mas Dimas. Karena bagaimanapun juga sekarang masa krisis, kita malah nggak bisa tenang-tenang. Kita harus berpikir gimana cara kita mencari penghasilan dari tempat lain. Nah, itu yang banyak orang ngomong, artinya pivot itu loh yang di ngomongin. Karena sekarang bukan masalah, kalau saya coach, saya harus tetap jadi coach, ngajarin bisnis. Padahal bisnis yang jagonya saya adalah jagonya sales kalau ketemuan one on one. Ya, abisan nggak bisa sekarang. Ya udah mati aja gua nggak usah makan. Ya jangan dong, belajar sesuatu yang baru. Ya kan? Ya maksudnya yang apa yang saya lakukan ya oke. Ya udah deh kalau gitu yang saya lakukan saya coba gimana nih secara ngajarin secara online. Untuk sellingnya, atau copywriting, atau cara bikin video. Walaupun itu hal baru. Tetapi kita harus pivot. Harus bergerak sesuatu tapi sesuai dengan kekuatan kita. Di status saya adalah biasa training company, tetapi sekarang juga tentunya jarang lah job-job training company. Orang ketemu ngumpul aja bareng jarang. Pertemuan saya yang
pertemuan saya yang sebetulnya seminggu setelah corona harusnya ketemu dan akan ada ribuan orang yang datang, itu pun di-cancel dan ditunda sampai bulan Agustus. Nah, tapi pertanyaannya, terus gue ngapain? Masa gue rebahan aja? Nggak ada masa depan dong, madesu. Betul nggak? Jadi, saya lihat skill apa sih yang saya punya, yang saya bisa coba bantu sharing, dan saya mungkin bisa jual di online secara murah meriah. Dan yang saya kepikiran adalah apa? Ya udah deh, kebetulan saya bisa baca wajah. Dan ini menarik kan? Yes. Banyak orang yang mau tahu. Kebetulan sekarang bahkan meeting akan banyak sekali dilakukan secara online. Untuk identifikasi segala macam, segala sesuatu akan jauh lebih sulit. Jadi saya langsung aja ketemu orang, lihat wajahnya, kira-kira ini orang gimana. Dan ini yang saya coba lakukan untuk saya buat sebagai workshop saya selanjutnya. Dan kenyataannya apa? Banyak kok yang mau join. Yeah. Dan banyak yang mau promosiin, tapi cari sesuatu yang unik. Oke, karena sesuatu yang unik itu orang belum tahu dan orang penasaran jadi mau tahu ya Coach ya. Penasaran, betul. Dan ya tentunya nggak ada guna juga ya. Karena itu kita lihat problemnya apa. Sekarang kan problem komunikasi kan harus online. Ya. Kebutuhan untuk face to face makin banyak nih, tapi secara online, ya kan? Terus banyak juga yang lagi galau cari-cari jodoh online juga, bener nggak? Ya kebetulan lah, udah apapun juga lah. Kenapa? Karena paling penting kan kita harus ada pemasukan, kita harus bertahan loh di krisis ini. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Tuh. Ya udah nggak usah gengsi-gengsi lah. Saya sebagai coach bisnis ngajarin baca wajah, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Orang masanya krisis kok. Daripada gue makan gengsi, mendingan makan gengsi daripada makan batu loh. Iya betul. Oke. Nah, Coach, kita udah di penghujung waktu nih, Coach. Tapi ada satu pertanyaan. Ya? Oke. Ya. Ada satu pertanyaan dari Eli, kita bantu jawab lagi ya, Coach. Satu lagi mungkin ya. Bagi tips buat endorse yang bagus, Coach. Tips buat endorse itu maksudnya apa sih? Coba, Eli bisa dijelaskan? Tips buat endorse itu maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang bagus untuk di-endorse untuk perusahaan dia, atau untuk dia mau jadi influencer yang dia bisa dapat endorsement. Itu saya nggak tahu. Oke. Nah, ini ada lanjut nih dari Eli juga nih, Coach. Cara video kita di YouTube biar banyak view dan subscribe-nya. Cara buat video kita di YouTube biar banyak view dan subscribe-nya. Sebetulnya banyak caranya sih. Tapi kalau Anda bikin film di YouTube, Anda harus hati-hati. Karena gini, kalau Anda cuma nyari view-nya doang dan subscribe-nya, tetapi nggak align dengan strategi Anda yang utama, nanti Anda akan terbang naik, habis itu kebanting. Ya, kalau pengen buat cara yang paling gampang sih supaya banyak view, sekarang kita lihat trennya aja. Tren negatifnya apa? Ya buat prank-prank itu. Iya kan? Buat prank-prank itu paling gampang tuh buat yang negatif tuh, yang nonton banyak. Isu-isu yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif lah. Ini saya nggak anjurin ya. Ngebully gitu, terus ngapain? Nah itu laku, ngelucu, kejahatin orang, ya kan? Kemudian ngeledekin, itu lucu. Tetapi kalau kita pengen bener-bener bikin yang positif dan bagus, ya cari sesuatu yang kreatif. Tapi message-nya harus jelas. Kayak tadi yang saya sharing, si Victor itu, message-nya adalah kebinekaan. Oke. Kebinekaan. Kemudian kalau si message-nya si Keke itu, kalau saya ngelihat itu sepertinya kayak innocent ya. Innocent dan lucu, agak sedikit lucu. Tetapi ya dia berusaha loh, dia nyanyi loh, gitu-gitu. Itu menghitung. Iya, dan apa yang dia lakukan Aku Bukan Boneka itu sebetulnya banyak sekali yang mungkin juga para wanita ngerasa para pria melakukan, kayaknya memperlakukan itunya pasangannya seperti boneka. Atau terkadang seenaknya. Nah ini jadi kena gitu loh, jadi viral. Jadi lihat deh isu-isu sosial yang sekarang digunakan atau yang sering terjadi
Dan kemudian Anda harus kreatif sih. Karena kalau mau saya disuruh mikirin apa yang kreatif untuk untuk Anda lakukan, saya juga nggak tahu apa skill Anda. Dan seandainya kalau saya tahu, saya akan buat sendiri. Ini belak-belakannya. Oke. Ya, oke. Kalah cepat ya jadinya ya. Iyalah. Oke, ini ada penjelasan lagi dari Ellie nih, Coach. Jadi, Ya, gitu. misalkan, tadi mana nih? Misalkan saya jadi influencer, karena kalau bayar orang kan nggak sanggup. Misalkan Ya. saya mau pakai produk saya lewat YouTube, bagi testimoni dari produk saya. Mungkin tadi nyambung penjelasannya itu kan. Kalau dia nggak bayar influencer, jadi dia sendiri jadi influencer untuk memasarkan produk dia. Terus, ya jadi aja influencer, mulai dulu. Coba Mulai tes. dulu ya. Gini, contohnya, Eli bagusnya apa sih? Kan saya kan nggak tahu produk Anda apa. Contoh produk Anda tenun. Anda mungkin bisa mendokumentasikan tenun itu kayak gimana sih? Edukasi untuk tenun itu kayak gimana sih di Sumatera Utara, contohnya. Teknik pengecatannya itu, pembuatannya tenunnya itu kayak gimana sih? Atau bisa juga Anda ambil dari angle hidup seorang penenun. Jadi hidup penenun tuh di recording, di mana Anda bisa menunjukkan apa sih perbedaan antara tenun Sumatera Utara dengan tenun lainnya. Atau Anda juga bisa ngobrolin ya semua tentang tenun, sehingga Anda jadi ahlinya tenun. Dimana walaupun Anda nenunnya saya nggak, maksudnya saya sebagai seseorang yang nggak ngerti penenun, tapi ketika saya Google tenun Sumatera Utara, yang muncul adalah Eli. Dan karena saya nggak ngerti apa-apa, ketika saya lihat Eli yang muncul di sana, saya klik, saya sudah menganggap bahwa Eli udah pasti jagonya tenun. Walaupun belum tentu Anda yang terbaik. Jadi terlihat sebagai expert ya, Coach ya? Exactly. Tapi pertanyaannya, apa yang Anda jago dan expert? Itu yang harus Anda coba explore. Oke. Nah, Ya. Coach, sekarang pertanyaan terakhir nih, Coach. Oke. Setelah kondisi kembali normal, tadi peluang-peluang bisnis yang baru bermunculannya itu justru di saat COVID, itu sebenarnya bisa bertahan atau berlanjut nggak nih? Oh, bisa Coach punya dong. tips nggak? Punya tips untuk bagaimana supaya bisnis ini yang nggak cuman satu musim aja gitu. Ketika musim ini berlalu, semuanya normal dan ini stuck lagi gitu. Itu bagaimana menurut Coach? Kalau buat saya sih, apa yang tadi saya sharing sebagai contoh, kita bikin supportnya tentang online ya. Sebagai contoh yang saya sharing, kita harus jadi influencer. Pertanyaan saya, kenapa itu nggak bisa lanjut kalau Anda bagus? Kita bikin perusahaan buat website atau buat aplikasi. Atau bahkan kita jadi bekerja atau menjadi sebuah perusahaan jadi programmer yang bagus. Ya, ujung-ujungnya sih gini, kalau Anda bagus, Anda akan survive ke depannya. Karena setelah COVID sama sebelum COVID, dan di sepanjang COVID ini, emang orang nggak butuh programmer? Butuh kan? Hanya saja permintaannya meningkat. Yes. Tetapi ketika permintaannya seandainya turun, yang akan terjadi apa? Yang bagus akan survive. Ya belajarlah coaching, belajarlah mentoring, sehingga Anda akan jadi yang survive. Karena kalau sekarang nggak supply-nya lebih banyak daripada demand-nya, maksudnya permintaannya lebih banyak daripada supply-nya, jualan itu gampang. Ya asal buat program apa aja juga jadi. Tetapi ketika supply-nya sudah mulai lebih besar daripada permintaannya, Anda harus lebih bisa efisien dan efektif dan juga lebih berkualitas. Oke, sip, mantap. Nah, Coach, ada 1 menit lagi boleh buat jawab satu pertanyaan, Coach, ekstra. Oke, boleh. Apa investasi terbaik? Itu satu dari pertanyaan yang sama. Jadi yang pertama, apa investasi terbaik? Yang kedua, bagaimana membangun tim penjualan? Wah, investasi terbaik sih buat saya sih nomor 1 di saat ini adalah kesehatan.
Anda harus sehat. Karena kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu investasi kesehatan tubuh dan mental. Mentalnya juga mesti sehat. Karena kalau mentalnya nggak sehat, Anda bisa stres dan nggak mau ngapa-ngapain. Jadi ya percuma aja. Iya kan? Oke. Coach lain Oke. ngomong harus belajar bisnis, kalau buat saya Anda harus sehat dulu lah. Ya. Oke, great. Terus bagaimana membangun tim penjualan, Coach? Bangun tim penjualan sebetulnya gini, Anda tunjukin dulu Anda bisa jualan, baru Anda bisa ngontrol tim Anda. Anda baru bisa jadi kaptennya. Banyak sih cara ngebangun tim penjualan, saya nggak bakal bisa jawab dalam 1 menit, karena stepnya banyak banget. Tapi ini kita bisa sesi lagi, bahkan 1 hari gitu loh, kita ngobrolin gimana cara bikin tim penjualan. Cuman intinya Anda harus bisa ngejual dulu lah. Anda harus bisa nunjukin gimana caranya kepada tim Anda. Kalau Anda aja nggak jago jualan, terus Anda pengen bikin tim yang buat jualan, ngapain dia jualan buat Anda mati-matian kalau Anda aja nggak bisa jualan. Berarti lead by example ya, Coach ya. Harus kasih contoh dulu ya. Itu yang paling simple, karena Anda jadi tahu know-how-nya kan. Betul, betul. Ya. Oke, Coach. Ada kesimpulan yang mau disampaikan, Coach, sehubungan dengan topik kita hari ini, peluang usaha after COVID? Atau Coach juga mau mengarahkan ke teman-teman ke program Coach terbaru? Silakan, Coach. Boleh, peluang. Itu banyak banget. Bahkan saya berani berkata bahwa kalau Anda nggak tambah sukses di COVID ini, Anda buang waktu dan buang nafas. Pikirin deh, karena kesempatan ini banyak orang yang lagi diem, banyak orang yang lagi bingung, banyak orang yang butuh servis juga yang berbeda, dan banyak bisnis juga yang sebetulnya sekarang lagi turun. Karena itu market itu malahan ada. Tapi gimana caranya kita memberikan produk dan servis tersebut harus berbeda. Karena message lagi yang balik tadi, message-nya adalah kesehatan dan keamanan. Nah, apa yang saya lakukan selain ini, saya juga ada beberapa program. Salah satunya adalah Baca Wajah, dan juga mungkin saya akan bikin sebuah program bareng-bareng para influencer untuk sharing gimana caranya untuk jadi influencer. Nah, itu seru tuh. Saya sama aktor beberapa dan artis bakal buat program itu. Mungkin 2 minggu lagi saya akan launching. Dan di YouTube saya juga banyak motivasi-motivasi dan juga ngobrol-ngobrol dengan kisah inspirasi para pembisnis. Itu di Coach Yudi Chandra juga. Dan Anda bisa nonton kok. Minimal ya perbaikin deh mentalitas Anda atau kesehatan mental Anda yang positif. Itu message saya. Oke, sip. Mantap, Coach. Terima kasih banyak waktunya, Coach. Jangan Terima lupa kasih. ya teman-teman follow Instagram Coach Yudi Chandra di Coach Yudi Chandra, dan follow juga Instagram Karyawan Milioner supaya Anda bisa dapatkan info-info lainnya dari narasumber hebat lainnya. Oke, terima kasih banyak Coach Yudi. Selamat Thank sore. you. Terima kasih Oke. teman-teman. Bye. Bye.